Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhairina Balkis, kelas 12 OTKP 2, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan serta mengidentifikasi tajwid dari surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu bunyi ayat 13 dan 14 surat Al-Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yaitu, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Pesan yang terkandung dalam surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 yaitu, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Luqman yang mencontohkan pendidikan utama yang harus diberikan kepada anaknya adalah tauhid, yaitu larangan berbuat syirik. Karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya atau disebut birrul walidain, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi hukum bacaan yang ada di surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Luqmanu merupakan bacaan qalqalah sugro karena ada qaf sukun yang berada di tengah-tengah kalimat. Libnihi merupakan bacaan qalqalah sugro karena ada ba sukun yang berada di tengah-tengah kalimat. Wa huwa ya'idhuhu ya. Lafaz ya merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Bunayya la. Lafaz la merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Tusyrik billah. Lafaz billah merupakan bacaan tarkik karena ada lafzul jalalah yang didahului harokat kasroh. Inna merupakan lafaz inna merupakan bacaan gunnah karena ada nun yang bertasydid. Asyirka merupakan bacaan idgham syamsiah karena ada lam ta'rif yang bertemu dengan huruf shin yang bertasydid. Ladulmun azim. Mun'a merupakan bacaan idhar karena ada tanwin bertemu dengan ain. Azim merupakan bacaan mad arid lusukun karena ada mad tabi'i yang berada di akhir kalimat.
Wa wassoina, lafadz soina merupakan bacaan huruf lain karena ada ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Al-insana, al-i merupakan bacaan idhar qamariyah karena ada lam takrif yang bertemu dengan hamzah. Insa merupakan bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Sana merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Biwa merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Lidaihi merupakan bacaan huruf lain karena ada ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Hamalathu ummuhu merupakan bacaan gunnah karena ada mim bertasydid. Wahnan ala merupakan bacaan idhar karena ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ala merupakan bacaan mad tabi'i. Wahniu wafiso merupakan bacaan ilgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Fiso merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Fi merupakan bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Maini merupakan bacaan huruf lain karena ada ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Anishkur li merupakan bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Waliwa merupakan bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Lidaika merupakan bacaan huruf lain karena ada ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Ilayyal maswir, al-maswir merupakan bacaan idhar qamariyah karena ada lam takrif yang bertemu dengan mim. Maswir merupakan bacaan mad arid li sukun karena mad tabi'i yang berada di akhir kalimat.